teman-teman saya akan membersamai teman-teman di malam hari ini bersama juga nanti dengan Mas Sony ya yang akan bergabung membahas seputar tantangan dan keuntungan penerapan IoT di industri. Oke, kalau tadi aku sudah perkenalan nih, kan juga ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin teman-teman juga boleh sedikit perkenalan terkait dirinya, boleh nama, kemudian juga domisili sama pekerjaan atau ya profesi gitu ya. Mungkin saya mulai juga ya dari saya. Perkenalkan saya Devi dari Yogyakarta dan sekarang posisinya atau profesinya sebagai HR di salah satu company di Yogyakarta. Mungkin teman-teman juga boleh spill nih teman-teman dari mana, kemudian kesibukannya apa, atau pekerjaannya apa. Nanti coba saya baca juga. Jadi kita mau tahu kira-kira peserta webinar expert hari ini itu dari mana sampai mana sih gitu ya. Oke, ini ada Mas Bimo Karismanto dari Tulung Agung, Jawa Timur, pekerjaan freelancer. Oke, halo, Jawa Timur hadir nih ya. Oke, ada Mas Setiawan di Pati sebagai Flutter developer. Wah, berarti juga sudah berprofesi di bidang teknologi ya, Mas. Oke, ada Mas Tri Ramdhani di Bandung sebagai freelancer. Wah, ada dari Surabaya juga nih. Mana teman-teman yang lain? Aku belum melihat mbak-mbak ya sepertinya. Atau belum kelihatan aja nih, sebentar. Oke, ada Mas Nur dari Malang sebagai teknisi. Wih, Medika Nawasapta juga dari Yogyakarta ya. Dan masih sebagai mahasiswa, keren banget, Mbak. Terus siapa lagi ya? Oh, ada dari Jogja juga, pekerjaan CPNS, keren. Kak Wahyu dari Banten, pekerjaan job seeker. Wah, semoga nanti salah satu cara mungkin ya, Mas atau Mbak mengikuti webinar ini juga bisa dapat link gitu ya, dan dapat ilmu pastinya. Kalau anak sekarang bilangnya apa sih? A5 ya, daging A5, wagyu banget gitu ya. Jadi nanti teman-teman harapannya bisa banyak dapat informasi, ilmu juga terkait bidang IoT gitu. Dan gimana sih tantangannya untuk bekerja di profesi ini? Karena kan kalau sekarang pasarnya banyak banget teman-teman. Sebelumnya kan saya juga tadi bilang ya, saya sebagai HR melihat teknologi yang sekarang tuh udah berbagai macam banget. Nah, kita perlu perannya teman-teman di bidang teknologi, engineer gitu ya, khususnya untuk membantu company juga menciptakan produk-produk yang lebih baik. Oke, Trisna Supriyatna sebagai guru SMK di Pangandaran. Wah, halo Jawa Barat, salam dari Jogja ya. Ada Alvina, Kebumen, mahasiswa siap. Wih, ada anak Jaksel nih, Kak Joshua dari Universitas Pertamina. Ada Mbak Nur Afifah, Jayapura, Papua. By the way, saya juga lahiran Jayapura, Mbak Nur Afifah. Jadi bisa sedikit logat-logat Papua atau Jayapura gitu ya. Halo, salam kenal dari Yogyakarta. Oke, wah keren nih teman-teman. Terima kasih banget jawabannya dan terima kasih juga atas antusiasnya ya di Kamis malam ini menyempatkan untuk belajar bareng expert gitu ya di webinar yang nanti juga akan dibersamai oleh Mas Sony gitu. Nah, aku juga punya pertanyaan nih teman-teman terkait apa sih yang jadi motivasi terbesar teman-teman untuk ikut webinar malam ini. Nah, teman-teman boleh ngisi ini dengan cara masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode 37682153. Nanti kita akan bacakan juga nih, apa sih yang jadi motivasi teman-teman, apa sih tujuannya teman-teman untuk mengikuti webinar malam ini. Siapa tahu punya jawaban yang bervariasi gitu ya. Sambil ini aku buka juga jawaban dari teman-teman apakah sudah masuk. Oke, mungkin bisa sambil dibantu juga ya oleh tim expert untuk share linknya, share kodenya juga. Oke, saya share dulu jawaban teman-teman apa ya. Saya juga penasaran nih, apa sih yang jadi daya tariknya teman-teman untuk ikut webinar di Kamis malam ini. Sudah ada yang mengisi belum? Oke, boleh. Silakan diisi dulu teman-teman. Masukkan kode yang sudah diinput oleh Kak Tashi atau Kak Caca. Kemudian boleh diisi, saya coba reload ulang. Oke, wah sudah masuk ya jawaban teman-teman. Oke, pertama ada yang ingin mengetahui perkembangan produk IoT di Indonesia. Keren, update ilmu
sama banget Mas atau Mbak, saya juga pengen dapat ilmu nih dari Mas Sony langsung gitu ya. Terus Mas Setiawan ingin mempelajari ilmu baru, membuat alat yang mempermudah bla bla bla. Apa nih? Kurang nih sepertinya ya, ada lanjutannya. Pengembangan produk livestock menuju 4.0, melihat perkembangan IoT di dunia industri atau startup. Ada lagi teman-teman mungkin yang menjadi motivasi. Kenapa sih pengen ikut webinar hari ini? Oke, ada lagi atau mungkin boleh di kolom chat juga akan saya bacakan. Oke, sebentar. Wih, banyak ya. Coba saya scroll sedikit deh. Oke. Aku ingin mendapat hadiah belajar IoT gratis. Wah, boleh nih nanti coba kita diskusikan ya bareng tim expert yang lain apakah ada giveaway lagi. Jadi kalau teman-teman tahu kemarin dalam rangka 17 Agustusan ya, kita juga mengadakan giveaway untuk beberapa bootcamp teknologi. Nah, siapa tahu jadi ada kesempatan kedua gitu ya buat teman-teman bisa dapetin kelas gratis. Terus ingin jadi IoT spesialis. Aku cinta expert.id. Wah, untuk siapapun pengirimannya, untuk siapapun pengirimnya kita juga cinta sama teman-teman semua di sini. Mencari hidayah. Waduh, apa nih hidayahnya? Insight kali ya, ilmu gitu ya dari Mas Sony. Terus juga cari judul buat tugas akhir untuk IoT, ingin memperoleh informasi terkait perkembangan IoT saat ini, memperluas wawasan teknologi, ingin menggunakan IoT untuk di rumah. Wah, mungkin Mas atau Mbaknya yang mengisi ini punya bisnis juga ya, dan salah satu caranya bisa digunakan atau di-deliver dengan IoT teknologi. Terus ingin tahu lebih dalam mengenai IoT, upgrade ilmu. Wah, keren banget ya teman-teman. Semoga jawaban teman-teman ini bisa didapatkan di sesi malam ini. Kita belajar lebih jauh untuk mengenal apa sih itu IoT dan gimana tantangannya gitu ya untuk di industri. Aku share lagi sebentar. IoT. IoT, betul. Saya IoT. tidak salah pengucapan kan ya? IoT. Oke, sebentar. Oke. Siap. Terima kasih tadi teman-teman sudah mengisi terkait ini ya, motivasi atau apa sih yang jadi tujuannya teman-teman untuk ikut sesi webinar malam hari ini. Nah, mungkin izinkan saya juga untuk membacakan beberapa agenda kita di malam hari ini, teman-teman. Yang pertama, ada opening dan welcoming yang juga saat ini masih kita lakukan. Kemudian nanti juga akan saya jelaskan sedikit mengenai expert program overview. Kemudian juga ada sesi inti ya, daging dari Mas Sony, yaitu di bagian presentation session. Kemudian juga ada sesi Q&A dan foto bersama. Jadi boleh banget nih teman-teman yang bisa on cam malah ya dari awal kita belajar bareng sama Mas Sony, terus kita ikuti gitu ya materinya, semoga jadi insight dan ilmu buat teman-teman semua untuk masuk ke dunia teknologi gitu. Nah, sebenarnya siapa sih expert.id gitu ya. Jadi sedikit menjelaskan juga teman-teman, expert.id adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional. Nah, profesional ini bisa berupa perorangan ataupun korporasi. Jadi kalau teman-teman punya keinginan untuk belajar teknologi, entah itu individual gitu ya, ataupun juga dari kantornya teman-teman pengen adakan pelatihan gitu terkait teknologi, mungkin boleh salah satu pilihan yang tepat adalah expert gitu. Nah, nanti di expert.id ini teman-teman bisa meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun kemarin juga sudah pernah kita lakukan ya untuk menggali skill English and scholarship bootcamp. Oke, nah ini juga akan aku share nih. Ada Instagram kita, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau kepo-kepo lebih lanjut, expert itu ngadain apa aja sih, entah itu webinar ataupun bootcamp yang fokusnya kita ke teknologi, itu bisa kepo-kepo Instagramnya expert. Masukin aja username-nya expert.id, pasti akan muncul di sini teman-teman. Nah, sedikit informasi juga, saat ini kita lagi running 6 bootcamp gitu ya,
Jadi ada Flutter, terus juga ada IoT, ada Laravel, terus juga ada Golang, terus juga ada SQL, sama ada satu lagi yang masih akan diupdate ya. Jadi teman-teman kalau tidak mau ketinggalan informasi lebih lanjut mengenai webinar ataupun bootcamp, boleh banget dikunjungi untuk IG kita expert.id. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Oke, nah ini lagi teman-teman, kalau teman-teman ngedapetin banyak insight gitu ya di webinar kali ini, terus mau share juga ke teman-temannya, boleh banget share di IG teman-teman gitu ya, dengan nge-tag ke akunnya expert, yaitu di @expert.id, kemudian juga boleh tag ya, boleh banget ya harusnya ya Mas Sony untuk tag akunnya Mas Sony, yaitu di @centuryalpha1 gitu. Atau teman-teman juga bisa nge-share di LinkedIn-nya, mungkin ada juga beberapa teman-teman, apalagi sekarang teman-teman di IT itu pasti salah satu cara untuk attract HR ataupun recruiter adalah juga dengan aktif di LinkedIn gitu ya. Jadi teman-teman boleh juga share keseruannya hari ini, apa sih insight yang didapatkan dari webinar hari ini di LinkedIn masing-masing. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita sapa juga ya, di sana sudah ada Mas Sony. Halo, selamat malam Mas Sony. Hai Mbak Devi dan semuanya. Halo, siap. Mas Sony apa kabar malam hari ini? Oke, baik. Ya, gimana teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman apa kabar? Baik. Siap. Engineer emang beda ya Mas ya? Oke, Mas Sony sekarang lagi di mana domisilinya? Saya di Jakarta Selatan juga. Mungkin ada beberapa orang tadi di Jakarta Selatan juga ya. Iya. Di Jakarta ya, Ya. siap. Oke, walaupun kita lokasinya berbeda-beda ya Mas, tadi teman-teman peserta juga ada yang bahkan sampai di Papua tadi ya. Sangat semangat banget untuk mengikuti webinar hari ini bersama Mas Sony. Oke, jadi hari ini kita akan belajar apa sih Mas Sony? Ya, jadi mungkin sedikit saya spill gitu ya terkait tantangan dan keuntungan penerapan IoT di industri. Nah, sedikit memperkenalkan juga. Jadi Mas Sony atau nama lengkapnya adalah Mas Ahmad Sony adalah asisten supervisor R&D di PT Sistem Integrasi Mandiri dan juga sebagai graduate research assistant di IoT Lab at Celltech. Jadi teman-teman udah melihat backgroundnya Mas Sony yang kece banget gini, masa nggak tertarik sih untuk belajar IoT lebih lanjut gitu ya? Oke. Halo Mas Reza, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin untuk sesinya Mas Sony, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Oke, siap. Oke, saya mulai kalau begitu. Ya, selamat malam teman-teman semua dan para senior. Saya rasa di banyak para senior yang hadir gitu ya. Jadinya pada malam hari ini gitu, saya ingin sedikit mereminder aja gitu ya, mengulang-ulang materi tentang Internet of Things gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan coba menggiring gitu ya pemikiran kita untuk membahas tentang challenge dan advantage of implementasi IoT in industry gitu ya. Memang akhir-akhir ini memang semua orang sudah membahas tentang industri gitu ya, membahas tentang implementasi teknologi cerdas gitu ya. Maka dari itu tema ini saya rasa sangat cocok untuk kita mulai sama-sama bahas nanti ke depannya, dan nanti tentunya akan ada sesi diskusi gitu ya. Saya rasa nanti ada ide-ide atau enggak semacam pemikiran-pemikiran baru yang mungkin nanti bisa kita diskusikan menjadi lebih panjang dan lebih menarik gitu. Oke. Terkait tentang istilah industri gitu. Tentunya akhir-akhir ini gitu ya mulai banyak booming lah gitu ya tentang istilah-istilah terkait tentang industri itu sendiri. Salah satunya mungkin ya semua orang saat ini saya rasa sudah sering mendengar istilah industri 4.0 gitu ya.
Nah, sebenarnya Industrial 4.0 ini juga bukan hal yang benar-benar baru, melainkan memang sudah lama sekali. Kalau kita baca di sejarahnya gitu ya, mungkin di tahun 2011 sudah mulai dicetuskan memang teknologi-teknologi ini gitu ya. Walaupun sebenarnya secara sejarah gitu ya, teknologi IoT itu sudah jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun gitu ya, telah banyak dibahas oleh para ilmuwan gitu. Tapi memang di tahun 2011 itu mulai lebih spesial lagi karena memang teknologi IoT ini direncanakan, dipikirkan, dikonsep menjadi salah satu trigger gitu ya, menjadi salah satu trigger untuk bagaimana membuat industri itu move dari industri yang memang apa namanya dikatakan produktif menjadi lebih produktif gitu ya, menjadi salah satu trigger gitu ya untuk melakukan revolusi gitu. Mungkin secara historical gitu ya, kalau bagi teman-teman yang belum tahu mungkin dulu mungkin ada istilahnya industri 1.0, di mana waktu itu memang manusia pada awalnya mulai mengenal istilahnya teknologi uap, dan teknologi uap ini adalah identity dari industri 1.0 itu. Waktu itu mulai orang intinya mulai menggantikan secara pelan-pelan lah ya, walaupun masih kombinasi antara tenaga uap gitu, mesin-mesin uap gitu, dengan human atau enggak beberapa jenis hewan untuk melakukan proses industri gitu. Seiring berjalan waktu gitu kita mengenal lagi manusia mulai berpikir gitu. Ternyata kebutuhan-kebutuhan produk industri ini semakin meningkat sehingga memang waktu itu memang dipaksakan bagaimana caranya orang sudah memikirkan istilahnya produksi skala banyak atau biasa sering kita mass production, dan tentunya mass production merupakan hal-hal yang kata-kata atau istilah-istilah yang sering dipakai di dunia industri untuk menghasilkan produk gitu ya. Dan selanjutnya juga berkembang istilah industri 3.0, dan mungkin sebagian besar saat ini memang industri masih berada di level itu dan memang berusaha untuk setiap industri itu merevolusikan diri bagaimana membuat industri itu jauh lebih efisien dengan mengadopsi teknologi-teknologi terkini gitu. Dan uniknya di industrialisasi 4.0 ini gitu ya, ada beberapa tonggak ilmu gitu ya, atau nggak bisa dikatakan sebagai pilar gitu ya, untuk mencapai yang kita namakan industrialisasi 4.0 ini gitu ya. Salah satunya di sana itu disebutkan bahwa adanya Internet of Things. Dari gambar ini saja sebenarnya kita sudah bisa melihat gitu ya dengan sangat jelas bahwa memang salah satu indikator penting adalah Internet of Things. Internet of Things ini sendiri itu sebenarnya suatu konsep aja gitu ya, bagaimana menghubungkan mesin to mesin. Mungkin sebelum istilah IoT ini mulai booming, orang-orang menyebutnya mesin to mesin gitu ya. Artinya mesin itu bisa berkomunikasi dengan mesin yang lain gitu ya, melalui mungkin komunikasi peer to peer yang mungkin sudah ada sebelumnya maupun jenis komunikasi yang lain gitu ya, atau enggak komunikasi wiring gitu atau enggak wireless dan sebagainya. Pada akhirnya sekarang itu dengan adanya istilah ini menyebabkan environment yang berkembang memang saat ini di semua negara tentunya mengarah ke teknologi-teknologi yang cukup cerdas, dan salah satunya tadi itu adalah Internet of Things yang mungkin kedepannya memang dan sudah mulai gitu ya dikombinasikan dengan cabang-cabang ilmu yang lain seperti AI atau machine learning, cloud computing gitu ya, dan banyak lagi yang lain gitu. Nah, tadi saya sudah singgung secara umum tentang Internet of Things gitu ya. Memang secara definisi gitu ya, Internet of Things itu adalah hanya konsep orang gitu ya, yang pada intinya Internet of Things itu adalah suatu teknologi yang kita bisa sematkan atau bisa kita tempelkan atau bisa kita letakkan di suatu objek yang akan diukur gitu ya, di mana things atau objek yang kita sematkan ini memang kita bisa tanamkan suatu perintah atau algoritma kita yang biasa kalau orang technical menyebutnya adalah firmware gitu ya, bisa kita program gitu ya. Dan memang teknologi cerdas ini gitu ya bisa berfungsi untuk berkomunikasi dengan teknologi cerdas yang lain atau enggak
dengan kata lain tadi adalah M2M gitu, machine to machine gitu, melalui suatu jaringan gitu. Jaringan di sini biasanya kalau Internet of Things ya tentunya adalah jaringan internet gitu. Walaupun masih banyak sekali jenis jaringan-jaringan yang lain ya, baik itu bersifat publik atau enggak bersifat lokal gitu. Dan pada low levelnya teman-teman gitu ya, intinya Internet of Things itu kalau dari low level itu mencoba untuk menghubungkan saja physical world, di mana physical world yang kita maksud di sini adalah parameter-parameter yang kita ukur itu gitu ya. Ibarat adalah temperatur, humidity, dan temperatur ini tentunya akan melambangkan atau menggambarkan keadaan fisikal gitu ya, fisikal terhadap suatu objek yang sedang kita ukur. Nah, itu kita coba digitalkan dan kita kirim datanya ke suatu storage atau suatu tempat penyimpanan yang tipe datanya sudah digital gitu ya. Itu sebenarnya konsep dasar dari Internet of Things. Mungkin di sini ada beberapa senior yang mungkin sebelumnya juga sering bermain teknologi-teknologi ini, tapi mungkin ada juga yang belum memahami apakah itu Internet of Things atau tidak gitu. Selama dia itu device itu berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan sensor, detektor atau aktuator tertentu, dan dia itu mengirimkan datanya itu melalui suatu jaringan, tentunya di sini adalah jaringan internet, bisa kita katakan bahwa memang device yang dirancang itu sudah termasuk ke dalam Internet of Things gitu ya. Nah, ini ada beberapa konsep utama sebenarnya ya ketika kita membahas Internet of Things sendiri gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang teknologi Internet of Things ini memang fokus on real world data gitu ya. Maksudnya di sini itu memang teknologi Internet of Things ini memang dikhususkan untuk membaca parameter-parameter yang menggambarkan suatu lingkungan tertentu gitu ya. Dalam arti lain ya parameter atau variabel tertentu gitu ya. Dan tentunya variabel ini yang akan menggambarkan suatu lingkungan yang bisa kita olah dalam suatu jenis data digital, dan data digital termasuk data yang sangat mudah kita olah untuk akhir tahun-tahun ini gitu ya, karena begitu banyak jenis algoritma, begitu banyak jenis programming atau tools yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Dan yang kedua itu adalah real time operation. Nah, di sini salah satu tuntutan dari IoT itu biasanya kata-kata real time, dan kata-kata real time ini biasanya kalau orang marketing yang biasa dijual gitu, alat ukur yang real time, mengirimkan data ke suatu storage. Nah, kata real time di sini sebenarnya banyak versi gitu ya. Kadang-kadang orang mengatakan 1 millisecond, 1 second, intinya datanya seolah-olah continue aja gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai real time gitu di sini. Dan tentunya imbas dari ke-real time-an ini atau frekuensi sebanyak apa kita mengirimkan data ke suatu storage tentunya akan berimbas ke banyak hal pada akhirnya ya, seperti bandwidth gitu, bandwidth yang kita perlukan, seperti koneksi yang stabil dan lain-lain, dan itu menjadi salah satu challenging memang ketika kita membahas tentang teknologi-teknologi Internet of Things gitu. Nah, secara high level gitu, kalau kita membongkar, kalau kita ingin mengembangkan teknologi-teknologi Internet of Things gitu ya, ada dua hal yang mendasar yang tentunya yang harus kita pahami. Pertama, tentunya dari segi arsitektur dari IoT. Arsitektur teknologi IoT itu ya tentunya meliputi device yang kita kembangkan itu gitu ya, atau biasa alat ukur lah gitu, alat ukur yang bisa ngirim ke internet gitu ya. Itu mencakup itu, baik itu dari segi microcontrollernya atau microprosesornya, baik dari segi sensornya gitu, maupun aktuatornya, maupun detektornya gitu ya, baik dari modul komunikasinya gitu ya, baik dari short power-nya, sumber power dan lain-lain. Itulah yang kita sebut sebagai arsitektur. Dan selain itu juga dikenal juga teknologi infrastruktur gitu. Infrastruktur tentunya adalah berperan untuk menyokong dari devices atau pengembangan arsitektur yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Yang termasuk infrastruktur di sini tentunya adanya jaringan internet dari pihak ketiga atau ISP gitu ya,
adanya apalagi, adanya mungkin eh, cloud computingnya dan sebagainya, dan itu ya termasuk sebagai penunjang, sebagai infrastruktur IoT itu sendiri. Nah, infrastruktur IoT ini memang adalah variabel yang bisa dikatakan agak susah kita kontrol karena memang adalah third party gitu ya. Oke, tetapi itu sangat menentukan untuk menghasilkan teknologi yang benar-benar proven sebelum kita launching ke customer gitu. Nah, oke, ini adalah beberapa use case bisnis ya yang bisa dilakukan oleh IoT. Jadinya teknologi IoT itu kalau kita sudah memahami konsep dasar di mana kita bisa melakukan interaksi antara physical world dengan digital world, atau dalam high levelnya kita bisa mengukur parameter tertentu dan kita kirimkan ke internet, tentu kita sudah berpikir gitu bahwa sistem-sistem ini bersifat begitu common. Common di sini itu artinya bisa kita implementasikan di banyak hal gitu ya, bahkan mungkin nggak hanya di high level yang mungkin udah di industri atau apa namanya bidang-bidang yang kritikal gitu ya, melainkan juga di tingkat keluarga kita. Mungkin salah satu di sini yang banyak komersial adalah di home gitu ya, smart home gitu, atau enggak smart city gitu ya. Kalau kita perhatikan saat ini, kalau kita datang ke pengembang rumah gitu atau developer rumah gitu, beberapa fitur yang ditawarkan memang ketika kita bertanya tentang pembelian rumah gitu ya, biasanya sekarang rumah-rumah itu udah punya fitur smart home gitu. Dari sana juga kata-kata smart itu biasanya merujuk kepada penggunaan teknologi-teknologi IT di dalam skala rumah gitu ya. Salah satu contohnya mungkin smart lamp, bagaimana caranya itu kita membuat schedule kapan lampu menyala, atau enggak kita bisa ngontrol dari tempat yang lain gitu. Ada juga mungkin motion activated sensor yang kita bisa integrasikan dengan suatu kamera sehingga untuk melakukan surveillance gitu ya, atau recording terhadap suatu hal yang terjadi mungkin ya, untuk preventif di rumah gitu ya, atau enggak mungkin yang punya basement gitu ya bisa menaruh water sensor gitu ya untuk mengetahui apakah di sana ada genangan air apa tidak, atau mungkin sensor-sensor terkait buka tutup pintu, atau enggak sensor apa namanya sensor yang terkait tentang gas gitu ya, gas bocor gitu dan lain-lain. Itu juga bisa diterapkan di skala rumah gitu ya. Dan selain itu mungkin yang untuk ya lebih advance-nya lagi mungkin akan dimanfaatkan di industri manufaktur gitu ya. Dan tentunya saat ini industri-industri itu sudah mulai berlomba-lomba memang kalau kita perhatikan gitu ya. Teknologi ini sudah mulai masuk ke ranah bisnis mereka, bukan hanya untuk melakukan improvement terhadap efisiensi atau productivity dari industri itu, melainkan juga mereka menjadikan itu untuk menjadi own product mereka, bahkan seperti itu. Ada beberapa mungkin jenis teknologi yang sering dicari gitu ya di dunia industri atau manufacture gitu ya. Contohnya mungkin bagaimana isunya untuk men-tracking gitu ya inventory mereka atau aset-aset mereka gitu ya. Teknologi yang berkembang mungkin ada RFID tag gitu ya, atau enggak setidaknya punya apa namanya barcode untuk scanning gitu ya, untuk intinya untuk inventory, untuk masalah gudang-gudang gitu ya, untuk menjaga aset-aset mereka. Ada juga mungkin teknologi yang sederhana tetapi saya rasa sangat powerful dan banyak sekali yang menggunakan gitu ya, energi IoT monitoring gitu ya, walaupun hanya terlihat teknologi yang sederhana, hanya mengukur power konsumsi gitu, arus 3 fase gitu ya, voltage 3 fase gitu ya, environment lingkungan di industri. Tetapi teknologi-teknologi ini juga sudah cukup besar impact-nya bagi para pelaku industri di sini ya, di pabrik-pabrik gitu. Mereka bisa melakukan monitoring konsumsi power alat-alat mereka ketika mereka ingin menghasilkan produk tertentu. Nah, itu juga bisa digunakan oleh bagian bisnis mereka untuk menentukan harga produk itu lebih akurat lagi. Atau enggak mereka bisa melihat gitu ya, melihat behavior atau
apa ya bahasa Indonesia, behavior atau inilah ya behavior aja lah, behavior gitu. Kapan mesin mereka itu bekerja dengan cukup intens atau tidak gitu ya. Itu juga bisa diukur dengan energi IoT monitoring yang mungkin sudah sangat lazim ya kita temui di pasaran. Dan tentunya IoT ini juga bisa dilengkapi dengan sensor dan aktuator yang membuat mesin-mesin mereka itu bisa lebih otomatis hingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik seperti itu ya. Nah, selain yang ini sebenarnya kan masih banyak sekali ya, baik di public safety gitu ya, maupun di medical devices juga tentunya banyak menggunakan IoT. Mungkin di bidang medical devices gitu ya. Mungkin di medical device itu untuk bagaimana melakukan tracking gitu ya terhadap pasien di rumah sakit, atau bagaimana membuat sistem yang sudah paperless gitu ya. Itu juga sudah mulai masuk gitu teknologi-teknologi ini, atau bahkan mengukur limbah-limbah rumah sakit, karena memang setiap public public facilities gitu ya punya standar bagaimana mengurangi dari si limbah-limbah tadi, sehingga mereka perlu alat-alat ukur semacam itu gitu ya. Nah, secara potensial market memang berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cisco, kita melihat di sini itu memang secara valuasi ya kan, kebutuhan teknologi IoT di market itu memang sungguh sangat besar ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bidang yang memang sangat menonjol, salah satunya mungkin di sini itu manufacturing gitu ya, sekitar 3,9 triliun US dollar gitu ya. Itu nolnya sungguh sangat banyak ya. Terus di bagian retail, di bagian finance gitu ya, information service, dan masih banyak yang lainnya. Ini sebenarnya memberikan semacam sinyal gitu ya kepada kita bahwa memang ke depannya teknologi IoT ini sangat diperlukan, dan tentunya pada akhirnya memerlukan banyak SDM yang harus menguasai teknologi ini gitu ya. Tentunya SDM inilah yang akan melakukan create atau membuat atau mengembangkan device-device untuk memenuhi keperluan di market itu sendiri gitu ya. Dan juga di sini itu berdasarkan survei dari PwC gitu ya, memang di Jerman hampir 90% perusahaan-perusahaan di sana itu sudah mulai menginvestasikan perusahaan mereka untuk menggunakan teknologi IoT ini gitu ya, karena memang dirasa teknologi IoT ini bisa melakukan improvement terhadap productivity yang terjadi di industri. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang challenging gitu ya, atau enggak semacam permasalahan yang biasa sering dihadapi ketika di industri gitu ya. Beberapa waktu yang lalu gitu ya, sekitar 2019 yang lalu gitu ya, pendiri Lipo Group gitu ya, Bapak Motaryadi juga sempat menyinggung gitu ya, terkait tentang digitalisasi yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Kira-kira beliau itu mengatakan bahwa memang jika ada perusahaan atau organisasi yang tidak mengadopsi atau tidak mengikuti ya perkembangan teknologi-teknologi mutakhir terkini, cenderung perusahaan-perusahaan itu akan tersingkirkan dari persaingan market gitu ya. Dan kalau kita cari juga beberapa fakta-fakta, memang beberapa organisasi atau perusahaan yang tidak mengadopsi teknologi-teknologi itu cenderung mereka akan stuck akan produknya, dan pada akhirnya akan disalip oleh pesaing-pesaing mereka. Dan saya rasa itulah yang membuat para penentu kebijakan di perusahaan gitu, yang mengambil decision di perusahaan atau direktur-direktur perusahaan mulai menginstruksikan kepada timnya tentunya untuk mulai melakukan inovasi-inovasi dengan mengadopsi teknologi-teknologi terkini, dan sehingga hal tersebut yang menyebabkan permintaan memang akan teknologi IoT ini menjadi sangat besar gitu ya. Dan ada beberapa hal memang yang menjadi alasan mereka kenapa mereka itu tertarik menggunakan teknologi IoT gitu ya. Salah satunya mungkin mereka ingin tetap menjaga ya UIE itu, variabel OIE. Variabel OIE ini kalau di industri itu semacam standar
nilai gitu ya yang digunakan sebagai acuan apakah produksi mereka itu sudah efisien apa tidak gitu ya. Yang nilainya 0 sampai 100% misalnya seperti itu. Dan ini teknologi IoT ini memang sangat dipercaya gitu ya, mampu digunakan untuk melakukan efisiensi terhadap produksi tadi gitu ya. Selain itu juga mereka juga mulai berpikir bagaimana caranya melakukan controlling secara remote gitu ya untuk memberikan aksi secepat mungkin ketika terjadi suatu isu atau tiket permasalahan di mesin produksi mereka. Mereka juga tadi itu yang saya sebutkan ingin memonitoring konsumsi energi secara langsung, secara real time sehingga mereka benar-benar dapat menghasilkan decision terbaik untuk menentukan harga dan bahkan untuk mengetahui apakah mesin produksi mereka itu secara efisiensi sudah turun apa masih layak untuk dipertahankan gitu kan. Dan masih banyak juga fungsi-fungsi yang lain sebenarnya. Pada intinya mereka itu mencoba mengadopsi itu ya untuk meningkatkan, mengimprovement gitu ya apa namanya proses produksi mereka. Ini adalah beberapa alasan memang yang dijadikan kenapa kita perlu melakukan implementasi di bisnis kita gitu ya. Salah satunya yang sering saya sebutkan sebelumnya ya efisiensi, 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 efisiensi gitu ya. Pada akhirnya untuk meningkatkan produksi gitu ya. Dan selain itu juga bisa digunakan memang untuk melakukan inventaris sistem yang mungkin kalau industri skala besar kan susah sekali ya untuk melakukan inventaris. Makanya teknologi IoT ini sangat cocok. Terus terkait tentang berbagi data gitu ya. Beberapa data biasanya suka tercecer sehingga kalau si pimpinan meminta semacam laporan gitu ya, mereka perlu mengumpulkan data-data itu dengan waktu yang mungkin tidak cepat gitu ya, sehingga dirasa kurang efektif. Maka dari itu teknologi IoT ini menjadi solusi yang sangat menarik untuk menyelesaikan tentang isu data ini gitu ya. Selain itu juga mengurangi human error probability gitu ya. Dalam suatu proses gitu, hal yang paling sering terjadi adalah human error gitu ya. Karena memang human error ini ya tergantung biasanya mood kita mungkin ya, mood orang-orangnya bisa saja seperti itu gitu ya. Jadinya memang untuk mengurangi pengaruh-pengaruh tersebut, jadinya teknologi penggunaan mesin atau penggunaan solusi tentunya dalam konteks ini IoT menjadi solusi yang sangat seksi untuk diterapkan. Dan ini adalah beberapa advantage sama disadvantage gitu ya, beberapa keuntungan atau kerugian lah yang bisa dikatakan ketika kita melakukan implementasi Internet of Things di bisnis kita gitu ya. Yang pertama secara advantage gitu ya, keuntungan, lower operating cost gitu ya, karena tadi itu hal-hal manual gitu sudah digantikan dengan penggunaan Internet of Things ini, cenderung apa namanya, operation cost itu akan menjadi turun gitu ya. Itu yang terjadi gitu. Mungkin dalam orde 1 atau 2 bulan mungkin belum terasa gitu ya, tetapi mungkin dalam waktu yang agak lama baru akan kerasa bahwa operating cost ini akan menjadi kurang. Dan menurut survei dari McKinsey namanya, itu juga mengatakan bahwa memang dari 68% responden yang mereka lakukan di apa namanya, di industri gitu ya, sekitar kalau nggak salah sekitar hampir setengah dari itu mengatakan bahwa mereka memang merasakan langsung ya, penurunan operating cost yang terjadi ketika melakukan implementasi IoT itu. Dan sebagian lagi itu menyatakan bahwa dengan implementasi IoT itu efisiensi waktu itu menjadi lebih efisien ketika penggunaan IoT itu sendiri gitu ya. Terus di sini juga higher employee productivity. Memang seperti yang kita bilang tadi gitu ya, IoT ini akan membantu bukan menggantikan, sekali lagi. Dia itu teknologi yang akan membantu para karyawan atau para pekerja di suatu industri menghasilkan productivity yang lebih tinggi lagi gitu ya. Terus better customer experience dan new customer insight. Terus mungkin dari segi disadvantage. Nah, masalah security dan privasi saat ini mungkin lagi booming juga ya terkait
isu data gitu ya, mungkin banyak data yang bocor dan sebagainya gitu ya. Di teknologi Internet of Things juga salah satu concern dan salah satu banyak scholarship kalau mau lanjut studi tentang security IoT itu banyak sekali gitu ya, karena memang untuk saat ini bisa dikatakan security akan teknologi IoT tidak cukup baik gitu ya, karena penerapan IoT di industri banyak orang yang hanya menggunakan security standar, dan bahkan kalau suatu device IoT dikoneksikan dengan internet, harusnya password dan lain-lainnya diganti. Tetapi yang terjadi banyak perusahaan yang mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan password yang default gitu ya, tidak terjadi perubahan. Nah, itu yang membuat security-nya saat ini nggak terlalu stabil. Tapi ke depannya memang akan dibuat environment-nya bagaimana alat yang terinstall itu otomatis akan melakukan hooping, atau hooping di sini itu lompatan-lompatan, perubahan-perubahan password atau IP ID secara automatically, sehingga meningkatkan namanya security akan data IoT itu sendiri gitu ya. Terus di sini itu lack of technical knowledge gitu ya, terus internet and power connectivity dependence gitu. Jadinya memang teknologi IoT ini sangat erat kaitannya terkait tentang infrastruktur tadi ya, salah satunya adalah connectivity, dan teknologi IoT ini salah satu nyawanya ya memang dia harus berada di environment konektivitasnya yang baik sehingga dapat mengirimkan data secara real time tadi gitu ya. Dan itu adalah disadvantage saat ini karena kita susah untuk mengontrol itu, karena infrastruktur komunikasi itu memang dipegang oleh third party biasanya, bukan industri yang mengimplementasikan IoT itu sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya sebenarnya kalau kita rangkum gitu ya, kelebihan kita menggunakan IoT karena kita berbicara data, dan datanya itu bisa kita collect dalam jumlah yang besar dan bisa kita olah secara digital menggunakan algoritma tertentu gitu ya. Maka si pemegang kekuasaan, atau bukan pemegang kekuasaan ya, yang pemberi decision atau decision maker itu akan membuat decision atau keputusan yang baik karena mereka mengambil keputusan by data gitu ya. Itu salah satu hal yang sangat penting di sini, karena mengambil keputusan by data gitu yang terukur, maka tentunya hal itu yang membuat productivity gitu ya atau efisiensi terjadi di industri yang dia pimpin, dan pada akhirnya hal tersebut membuat cost efisiensi yang terjadi di perusahaan itu sehingga memberikan keuntungan lebih bagi perusahaan gitu ya. Tetapi penerapan teknologi IoT tidak semudah itu sebenarnya ya. Ada banyak faktor yang memang menjadi challenge hingga saat ini. Salah satunya mungkin durability. Durability di sini itu artinya kehandalan gitu ya. Memang device-device IoT yang ingin dipasang atau ingin diimplementasikan di suatu site atau area tentunya harus memiliki durability yang bagus gitu ya. Jangan sampai device IoT yang kita sematkan atau kita pasang di suatu devices yang seharusnya bisa mengukur dengan baik malah mengganggu sistem yang sedang kita ukur tadi gitu ya. Jadinya memang durability ini menjadi challenging yang sangat menarik untuk dibahas. Terus cost effectiveness gitu ya. Memang untuk saat ini teknologi IoT itu tidak terlalu cocok untuk beberapa bisnis-bisnis yang masih kecil ya, karena memang untuk ibaratnya untuk menghadirkan infrastruktur atau menghadirkan teknologi IoT itu perlu modal yang lumayan gitu ya. Apalagi mungkin untuk area-area pertanian, mungkin yang bisa menerapkan teknologi-teknologi ini mungkin pertanian yang sudah bisa dikatakan middle enterprise atau enggak sudah high gitu ya, sudah sangat besar. Terus lain itu adalah flexibility gitu. Kalau flexibility di sini yang dimaksud dengan flexibility harusnya device-device IoT itu memang bisa mudah disesuaikan dengan kebutuhan atau data yang ingin diukur oleh suatu site atau suatu perusahaan tadi gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus yang terakhir adalah isu latensi. Nah, latensi ini sangat teknikal juga gitu ya. Di mana latensi ini tentunya
terkait tentang pengiriman data, karena kita sebut tadi IoT itu adalah device yang harus mengirimkan data secara real time. Nah, isu latency ini menjadi isu yang sangat menarik gitu ya. Apalagi di industri-industri yang memerlukan respon yang sangat cepat ketika terjadi trouble atau masalah sesuatu di mesin mereka gitu ya. Dan latensi ini tentunya tergantung lagi sekali lagi kepada infrastruktur yang kita gunakan, dan infrastruktur tadi itu tidak bisa kita kontrol karena sekali lagi adalah third party gitu ya. Tetapi banyak skenario yang bisa dilakukan untuk menanggulangi ini. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tradisional arsitektur gitu dari sistem IoT. Jadinya mungkin yang kita sering pakai, yang sudah sering kembangkan gitu ya. Secara sederhana arsitekturnya seperti ini gitu ya. Kita punya alat-alat IoT yang mengukur sesuatu, misalkan temperatur gitu ya, intensitas cahaya gitu, kecepatan angin, arah angin gitu ya. Terus mungkin kandungan oksigen dalam air dan lain-lain. Terus data-data itu kita kirimkan melalui suatu network, baik menggunakan modul komunikasi Wi-Fi atau enggak SIM card, GSM gitu ya, atau yang lain gitu ya. Terus otomatis modul komunikasi itu akan mengirimkan ke jaringan internet dan tersimpan di dalam cloud gitu. Ini adalah traditional IoT arsitekturnya seperti itu gitu. Tetapi saat ini tren mulai memikirkan ke arah Edge IoT gitu ya, IoT Edge. Jadi IoT Edge ini adalah salah satu jenis teknologi di IoT sebenarnya mengadopsi dari teknologi edge computing gitu ya. Sebelum ada IoT Edge ini memang dikenal edge computing gitu. Edge computing itu adalah teknologi bagaimana caranya melakukan komputasi tidak harus di server pusat, tidak harus di storage pusat gitu, melainkan memang computing itu harus dilakukan di site-nya gitu ya. Maksudnya di area yang sedekat-dekatnya dengan sumber pengambilan data gitu ya. Hal ini dilakukan gitu ya untuk mengurangi istilah latensi tadi gitu ya. Kita bisa bayangkan gitu ya, ketika kita mengirimkan data dari laptop gitu ya, terus kita membuat mesin learning-nya di cloud kita gitu ya. Jadinya prosesnya mungkin laptop itu berada bisa dikatakan di Timor Leste nih gitu ya. Sementara cloud-nya berada di Jakarta. Bayangkan berapa jarak transmisinya gitu, berapa lama dia nyampe ke cloud, belum lagi diproses dengan algoritma tertentu di cloud-nya, baru dikirimkan balik hasilnya, itu tentunya menghasilkan latensi tertentu gitu ya. Gitu, dan itu bisa dicegah dengan teknologi Edge IoT ini gitu, dengan cara memang dari arsitektur computing yang ibaratnya machine learning tadi itu bisa kita pindahkan lebih dekat dengan sumber data yang kita ukur tadi. Ibaratnya mungkin sensornya ada di Timur Leste gitu ya. Mungkin datanya mungkin diolahnya tidak di Jakarta di pusat gitu ya, melainkan mungkin di Timor Leste itu sendiri gitu ya. Dan ini sekarang sudah mulai dikembangkan, tetapi memang mengimplementasikan Edge IoT ini juga banyak tantangan lagi gitu selain itu ya. Tentunya terkait tentang computing. Jadinya programmer dipaksa bagaimana menerapkan AI di perangkat IoT yang memiliki kapasitas dari segi CPU dan GPU begitu ya. Itu menjadi challenging. Jadinya kita harus dipaksa bagaimana mengembangkan algoritma yang begitu kompleksitinya tidak terlalu tinggi gitu. Itu adalah salah satu hal yang menjadi challenging di Edge IoT. Tetapi teknologi Edge IoT ini memang bisa digunakan untuk menghilangi isu dari latensi tadi gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih kelanjutan dari IoT ini gitu ya. Kalau sampai saat ini gitu ya, mungkin masih banyak device-device IoT yang kita kenal tadi itu menggunakan sekali lagi traditional arsitektur gitu ya, teknologi arsitektur yang sudah lama sekali gitu ya. Tapi akhir-akhir ini orang-orang sudah mulai berpikir gitu ya terkait tentang connectivity tadi gitu ya. Teknologi-teknologi ini bagaimana menyesuaikan dengan 5G contohnya gitu, karena IoT devices pada akhirnya tidak hanya mengirimkan data-data berupa teks gitu, pada akhirnya nanti
IoT ini juga akan mengirimkan data-data berupa berupa video, bahkan mungkin videonya bukan 2 dimensi lagi, melainkan sudah 3 dimensi, dan tentunya itu memerlukan bandwidth yang sangat besar gitu ya, sehingga teknologi 5G ini menjadi salah satu alternatif ke depannya gitu ya. Selain itu juga seperti yang saya bahas di awal gitu ya, para IoT developer juga sedang mengembangkan security yang lebih baik terkait tentang Internet of Things ini, karena memang hingga saat ini security itu biasanya masih dibebankan sama infrastruktur dari jaringan yang berupa, mungkin kalau teman-teman dari network engineer sudah dibebankan, dipercayakan sama firewall saja gitu ya, atau menambahkan sedikit algoritma-algoritma seperti setiap IoT yang ingin connect ke suatu perangkat harus memiliki IP tertentu atau memiliki ID tertentu, mungkin seperti itu. Tetapi secara advance mungkin security ini masih banyak sekali pengembangannya ke depan. Dan saat ini juga sudah mulai juga hybrid, jadinya penggabungan antara artificial intelligence dan Internet of Things untuk keperluan tadi itu, salah satunya adalah IoT Edge gitu ya. Tetapi isu di sini juga sedang banyak pengembangan bagaimana menghasilkan algoritma dengan kompleksiti yang tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu membebani dari pemrosesan atau prosesor yang terdapat di IoT yang begitu terbatas gitu ya. Ya, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini gitu ya. Semoga memberikan trigger juga gitu ya, trigger kepada teman-teman gitu ya, memancing pikiran-pikiran cerdas ini untuk nanti kita berdiskusi kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan atau bagaimana cara mengembangkan suatu perangkat yang lain, mungkin seperti itu. Mungkin sampai sini saya kembalikan ke moderator ya. Oke, wah terima kasih banyak Mas Sony. Tadi sudah dibahas gitu ya terkait tantangan dan keuntungan apa aja sih dalam penerapan teknologi IoT. Nah, bahkan tadi juga sudah dikupas tuntas ya, dan juga sempat menyinggung terkait apa tadi Mas, public safety sama medical devices ya yang digunakan juga sejauh ini. Oke, ini juga sudah banyak banget teman-teman yang menuliskan pertanyaannya, tapi tunggu dulu teman-teman sebelum kita masuk Q&A, ada hal yang mau aku sampaikan juga. Aku izin stop share ya, Mas Sony. Oke. Nah, kalau tadi kan teman-teman juga sudah menyimak ya, dan tadi kalau kata Mas Sony juga semoga harapannya jadi trigger atau pemantik teman-teman jadi pengen belajar lebih jauh seputar IoT gitu ya. Nah, teman-teman yang juga sudah kepo-kepo terkait expert.id mungkin juga sudah tahu ya, jadi expert juga punya untuk bootcamp IoT, mungkin di sini juga saya jelaskan, jadi untuk IoT bootcamp gitu ya, intensif bootcamp menjadi IoT engineer, kita sudah sampai di batch 5 teman-teman, jadi karena antusias dan peminatnya tinggi banget, kita sudah sampai di batch 5, kemudian untuk sesi ini nanti akan ada gitu ya kurun waktunya 1 bulan, intensif banget, jumlah sesinya ada di 8 sesi intensif. Oke, kemudian untuk pelaksanaan kelasnya juga mulai 4 Oktober 2022, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mempersiapkan dirinya untuk jauh lebih mengenal terkait IoT gitu ya, dan mau atau bercita-cita juga sebagai IoT developer, karena tadi lihat pasarnya banyak banget permintaan ibaratnya ya, permintaan untuk terkait efektivitas waktu untuk bekerja dan ngejar produktivitas di beberapa company juga sudah menggunakan IoT teknologi gitu ya Mas Sony. Nah, bisa teman-teman ikuti untuk expert bootcamp di bagian IoT. Nah, kelasnya kapan sih Kak gitu ya? Jadi kelasnya kita mulai di malam hari, mulai pukul 7:30 sampai dengan pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan karena memang saat ini semuanya masih online ya teman-teman, jadi pembelajarannya juga akan dilakukan via Zoom. Nah, teman-teman juga pasti bertanya nanti di 8 sesi ini dan dalam waktu 1 bulan, itu apa aja yang dipelajari gitu ya. Jadi tim expert dan
mentor atau yang expert di bidang IoT ini sudah menyusun beberapa kurikulum nih teman-teman yang bakal dipelajari nanti untuk bootcamp-nya. Yang pertama akan membahas seputar Introduction to IoT, kemudian juga C++ Fundamental, C++ OOP, Introduction to Arduino IDE, Working with ESP32, IoT Protocol, HTTP, dan MQTT, IoT Platform. Kita menggunakan Antares ya teman-teman, jadi kita juga kerjasama bareng Telkom, kemudian juga mempelajari Introduction to LoRa dan LoRaWAN, Introduction to NB-IoT, Project Development Smart Home. Nah, jadi ini juga salah satu keunggulan di expert.id Bootcamp, teman-teman akan diberikan final project yaitu untuk ke development smart home dan juga project development smart farming. Jadi teman-teman bahkan nanti di sesi akhir kelas gitu ya punya final project dan itu juga bisa jadi portofolio teman-teman dan bisa diupdate juga di LinkedIn-nya, bisa untuk memanggil atau bahkan menarik perhatiannya HR gitu. Siapa tahu teman-teman juga jadi punya kelebihan gitu ya dibanding teman-teman yang memang belum pernah punya final project. Oke. Nah, sekali lagi ya teman-teman, jadi nanti yang akan dipelajari kurang lebih tadi, kemudian nanti juga muncul pertanyaan nih, kira-kira spek device yang digunakan itu seperti apa sih Kak gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan komputer ataupun laptop dengan spesifikasi standar kantor. Terus juga Bootcamp ini akan membantu teman-teman untuk mempelajari bahasa pemrograman C++ selama 1 bulan intensif. Jadi teman-teman bisa dapat akses untuk belajar bareng mentor yang expert di bidangnya. Nanti juga saya mau spill nih teman-teman, siapa sih yang jadi mentor di Bootcamp menjadi IoT engineer di expert. Kemudian juga mentorship dengan para ahli di bidang IoT, membangun portofolio karena tadi ya teman-teman akan ada final project yang akan menjadi tugas teman-teman dan nantinya bisa jadi portofolio teman-teman juga. Kemudian juga mendapatkan gambaran aplikasi IoT di dunia nyata. Nah, tools apa yang akan digunakan? Pertama ada simulator ESP32, Arduino IDE, kemudian juga untuk pembelajarannya kita live di Zoom ya teman-teman. Jadi ingat lagi, kita akan mulai di tanggal 4 Oktober 2022, kemudiannya kelasnya akan malam. Jadi teman-teman yang masih bekerja atau bahkan kuliah, itu tetap punya kesempatan untuk ikut expert bootcamp, terutama di bagian IoT gitu ya. Dan akan kita mulai di tepat pukul 19.30 sampai dengan 21.30. 1 bulan 8 sesi intensif. Oke, nah ini tadi aku janji untuk nge-spill siapa sih mentor kita atau siapa sih di belakang layar expert gitu ya yang akan juga membersamai teman-teman belajar secara intensif selama 1 bulan 8 sesi. Nah di sini kita sudah punya 2 mentor kece gitu ya. Salah satunya juga Mas Sony. Tadi Mas Sony juga sudah menjelaskan terkait penerapan teknologi IoT di industri, bahkan tadi mengupas juga apa sih yang jadi kelebihan atau bahkan kelemahan yang dirasakan teman-teman IoT developer. Nah, selain Mas Sony, juga ada Mas Faris Alemuda. Jadi Mas Faris ini sebagai squad leader IoT manufacturer di Telkom Indonesia. Nah, tadi juga kita kerjasama bareng Telkom Indonesia ya teman-teman. Kita menggunakan Antares juga. Oke, selain dapat 2 mentor kece, teman-teman juga akan difasilitasi. Pertama akan dapat sertifikat resmi dari expert.id by Widya Edu, kemudian materi dan recording kelas dapat diakses kapanpun. Tuh, kapan lagi nanti teman-teman ketika ada pembelajaran by Zoom dengan para mentor kece ini, bahkan recordingnya itu masih bisa diakses kapanpun di luar kelas dan bisa berlaku panjang gitu ya kapanpun. Terus juga dapat grup mentoring dan networking. Jadi di dalam grup mentoring nanti teman-teman juga akan punya link nih dengan para developer lain mungkin. Jadi teman-teman yang tadi masih fresh graduate atau pengen shifting karir misalnya dari misalnya digital marketing terus mau ke menjadi developer ya, terutama di IoT bisa banget dapat networking bareng expert.id. Terus juga ada professional branding dan portofolio proyek IoT. Tadi ya, kita akan ada final project, smart home dan smart farming. Untuk pelaksanaan kelasnya kapan? 4 Oktober 2022. Jadi teman-teman bisa
mencari tahu lebih lanjut gitu ya terkait bootcamp IoT di Expert, kemudian juga bisa membuat keputusan nih apakah akan join atau tidak, tapi aku sarankan ikut sih teman-teman, karena mentornya sudah super kece banget kayak gini, terus juga fasilitas yang didapatkan, sekali lagi 1 bulan 8 sesi intensif gitu ya, dan jamnya pun malam teman-teman, jadi teman-teman yang punya kesibukan kuliah atau mungkin kerja gitu ya dari pagi sampai sore, tapi juga masih punya kesempatan untuk belajar di malam harinya, boleh banget ikutan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga yang sering muncul gitu ya. Siapa aja sih Kak sebenarnya yang boleh ikut bootcamp ini? Nah, untuk bootcamp di Expert gitu ya, untuk IoT Engineer ini menjadi IoT Engineer gitu ya. Kita sudah membuat kurikulumnya dan itu bisa berlaku atau bisa diikuti oleh teman-teman pemula. Jadi jangan minder, jangan takut aku harus belajar IoT dari mana gitu ya. Nah, kita sudah menyiapkan kurikulum dan teman-teman yang pemula ataupun yang baru banget mau mengenal IoT itu bisa ikut di bootcamp ini. Belajar dari materi-materi dasar, kemudian juga kelas full online via Zoom secara live dengan mentor dari awal sampai akhir. Kelas malam hari 19.30 sampai dengan 21.30, jadi tidak mengganggu waktu kerja dan kuliah teman-teman ya. Kemudian juga bahkan di luar kelas teman-teman masih bisa mengakses untuk di grup gitu ya. Misalnya ada hal-hal di luar kelas yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait case tertentu di bidang IoT itu juga boleh banget, nanti akan dijawab juga oleh Mas Mentor, Mas Tony dan Mas Ale. Nah, kamu akan mempelajari bahasa pemrograman C++ selama 1 bulan. Yang saya tahu juga bahasa pemrograman C++ jadi fundamental banget ya untuk teman-teman developer. Jadi ini waktu yang pas untuk teman-teman untuk mempelajari IoT lebih lanjut dengan mengikuti bootcamp di Expert. Kemudian juga tadi 8 kali pertemuan efektif setiap hari Selasa dan Jumat mulai 4 Oktober 2022. Jadi selama 1 bulan. Grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya. Terus juga bootcamp bersertifikat resmi dari Expert by Widya Edu, membuat project yang bisa dijadikan sebagai portofolio, bisa menambah nilai plus jika kamu ingin melamar di perusahaan impian. Oke, jadi sedikit cerita juga ya teman-teman. Sekarang dunia teknologi itu sudah bukan hal yang main-main gitu ya. Jadi masa depan seluruh ibaratnya semua company juga akan bergerak ke teknologi semuanya, dan bahkan tadi terkait smart home, smart farming juga ya, itu jadi salah satu celah gitu ya untuk kita bisa mempelajari IoT lebih lanjut di expert.id gitu. Oke, kemudian ini sedikit overview juga. Jadi dari record expert.id kita sudah melakukan bootcamp IoT tadi ya, ini batch kelima, artinya juga sudah terjadi atau sudah berlangsung untuk 4 batch lainnya. Kemudian juga kita punya kerjasama dengan Peruri teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar in personal atau individual gitu ya, atau juga korporasi, boleh banget. Di sini kita pernah kerjasama bareng Peruri dari bulan Mei sampai dengan Juni 2022, dan pelatihan tersebut diikuti oleh 125 peserta. Oke, kece banget kan? Nah, selain IoT, gitu ya, IoT Bootcamp, kita juga sudah melakukan banyak banget bootcamp yang diikuti lebih dari 800 peserta yang join gitu ya. Itu untuk kurun waktu April sampai dengan September. Tadi ada Flutter, terus juga ada Laravel, ada Golang, terus juga ada Excel gitu ya, atau bahkan teman-teman yang tertarik di data analysis gitu ya, bisa ikut bootcamp SQL juga. Oke, nah ini untuk teman-teman yang kepo juga, seperti apa sih teman-teman di expert.id yang sudah pernah mengikuti bootcamp kita. Ini ada 2 testimoni gitu ya yang kami rangkum. Pertama dari Mas Nizar Palevi sebagai peserta bootcamp IoT di batch 1. Jadi perdana batch kita, Mas Nizar ikut, kemudian testimoni seperti ini. Terima kasih kakak-kakak penyelenggara dan pelatih, walau saya kadang ikut, kadang tidak bisa ikut gitu ya. Tapi terima kasih karena materinya penting banget dan boleh dibagikan ke saya melalui rekaman dan slide, sehingga saya bisa pelajari sewaktu-waktu ketika saya membutuhkan. Penting untuk bahan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat saya nantinya, selaku tenaga pendidik di salah satu universitas
di Surabaya. Terima kasih. Kemudian kita juga masuk ke testimoni lainnya dari Mas Ipung di batch 1 juga ya. Bootcamp IoT itu asik gitu ya. Rugi besar kalau nggak ikut. Gimana tidak? Dengan harga kaki 5 dapat ilmu IoT bintang 5. Nah, jadi apa sih yang jadi keraguan teman-teman gitu ya? Karena sudah ada testimoni juga dari beberapa peserta dari batch 1. Nah, untuk next-nya juga ada video nih teman-teman, video testimoni salah satu peserta bootcamp juga. Mungkin aku putar ya. Sudah ada suaranya kah? Oh, belum ada suara. Oke, sebentar. Sebentar ya. Aku coba nonaktifkan. Dikasih tahu cara-caranya oleh Agusta Artawa. Aku ini senior MEP engineer, mechanical, electrical, plumbing engineer. Jadi untuk kelas expert ini recommended banget untuk orang-orang yang ingin ikutan kelasnya, karena baik dari pematerinya, baik dari konten-kontennya itu sangat-sangat baik gitu, dan recommended untuk pemula-pemula yang ingin banget belajar di expert ini. Terkait juga latihan-latihannya, materinya juga banyak soal hand-on, kemudian latihan, kemudian praktikum juga di situ, dan semuanya dikasih tahu cara-caranya oleh pematerinya. Jadi kita nggak dibiarkan ngeblank gitu aja, kita punya sesi tanya jawab juga, dan semuanya benar-benar dikawal oleh orang-orang yang profesional. Oke, itu tadi salah satu testimoni juga ya dari peserta bootcamp IoT. Oke, jadi aku lanjut lagi. Nah, ini big news juga ya buat teman-teman, khusus peserta webinar malam ini. Akan ada diskon sebesar 50.000 dengan cara chat IoT sekarang ke CRM Expert atau admin WA Group. Jadi bisa dihubungi ya, teman-teman kan juga sudah masuk di dalam WhatsApp Group, kemudian cari yang mana adminnya gitu ya, kemudian chat aja, kata kuncinya adalah IoT. Nah, tadi kalau teman-teman lihat harga aslinya itu di angka 499, tapi khusus malam ini teman-teman akan dapat diskon 50.000 dengan cara chat IoT ke CRM ataupun admin WA Group di nomor di bawah ini. Begitu. Jadi kapan lagi gitu kan dapat diskon gede, terus bisa dapat akses untuk belajar intensif 8 kali pertemuan untuk 1 bulan, dan waktunya di malam hari. Jadi teman-teman yang masih berkuliah, teman-teman juga yang punya kesibukan bekerja, tapi juga pengen mempelajari hal baru, pengen shifting karir misalnya, jadi IoT developer, boleh banget langsung chat IoT ke CRM Expert malam ini, karena akan dapat diskon 50.000. Gitu. Akan dibantu juga ya sama tim expert di kolom chat terkait nomornya admin WhatsApp. Oke, nah ini aku ulang kembali deh supaya teman-teman jadi semakin yakin kenapa sih alasan untuk ikutan bootcamp IoT engineer di expert.id. Tadi akan ada 8 sesi intensif selama 1 bulan, dan untuk pelaksanaan kelasnya kita akan mulai tepat di tanggal 4 Oktober 2022. Dan jadwalnya di hari Selasa dan Jumat pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Begitu. Nah, untuk kurikulum yang bakal dipelajari tadi Introduction to IoT, C++ Fundamental, C++ OOP, Introduction to Arduino, working with ESP32, IoT protocol, ada HTTP dan MQTT, IoT platform kita pakai Antares ya teman-teman, karena sudah ada kerjasama juga dengan Telkom Indonesia. Introduction to LoRa dan LoRaWAN, Introduction to NB-IoT, Project Development Smart Home, dan juga Project Development Smart Farming. Begitu. Oke, tadi teman-teman juga sudah banyak banget ya share pertanyaannya apa. Mungkin kita mulai buka sesi pertanyaan ya, Mas Sony. Mas Sony udah ready belum nih? Oke, aman-aman.
Siap. Oke, ini aku yang pilih dulu aja kali ya Mas ya, atau Mas juga kalau boleh Mbak aja input deh, aja. Mbak aja. Oh, siap, siap, siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya Mas, karena ini banyak banget, jadi aku cukup jauh nih nge-scroll-nya. Oke, sebentar. Oke, ini dulu mungkin. Pertanyaan dari, sebentar. Oke, pertanyaan dari Kak Stefanus. Saya pernah baca artikel ada teknologi yang sedang dikembangkan yang nantinya akan bisa menghubungkan sensor indera manusia seperti perasa, peraba, dan lain-lain dengan manusia lain melalui sebuah mesin yang terhubung melalui jaringan dan tidak bertatap muka. Apakah teknologi seperti di atas termasuk penerapan IoT, Mas? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dari Mas siapa tadi? Stefanus. Mas Stefanus. Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadinya memang tentunya kalau ditanya apakah itu adalah penerapan IoT atau tidak gitu ya. Selama pertukaran datanya itu menggunakan suatu jaringan gitu, tentunya di sini itu jaringan internet, tentu itu sudah termasuk ke dalam IoT devices gitu ya. Tapi memang mungkin teknologi semacam ini akan mungkin akan mulai booming mungkin beberapa tahun yang akan datang ya. Tapi memang dari skala lab gitu ya, ada beberapa teman-teman lab juga yang sudah membuat device-device yang memang untuk melakukan pengukuran terhadap istilahnya parameter-parameter tubuh gitu yang sudah bersifat implan gitu ya. Jadinya device-nya tidak hanya nempel di badan, memang sudah terimplan gitu ya di bawah kulit kita gitu. Dan saya rasa memang teknologi ini sangat memungkinkan ke depannya gitu. Dan sekali lagi kalau ditanya apakah itu teknologi IoT apa bukan, selama dia terkoneksi ke internet melalui suatu jaringan gitu ya, itu sudah termasuk teknologi IoT gitu. Ya, thank you. Oke, siap. Semoga menjawab ya, Mas Stefanus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Pratomo. Halo Kak, Misi mau tanya, bisa nggak sih sebenarnya IoT ini dibuat dengan model yang kecil? Soalnya saya pernah ingin coba buat dan setelah lihat butuh Arduino dan sebagainya, saya mundur terpentok biaya. Jadi Ya, sejauh ini proyek itu cuma sampai di simulator Tinkercad doang. ya. Gimana tuh Mas? Oke. Berarti ini kecil dari segi ukuran devices atau segi harga ya. Tapi yang saya tangkap di sini mungkin dari segi harga kali ya. Oke, kalau mungkin dari segi harga untuk memainkan teknologi IoT ini gitu ya, kita cukup menggunakan yang paling murah sih menurut saya, keluarga dari family-nya ESP ya, ada ESP01 itu mungkin sekitar 20-30 ribu dan bahkan lebih murah dibandingkan Arduino Uno. Itu juga sudah cukup untuk kita melakukan monitoring parameter tertentu dan kita kirimkan ke internet sih Mas. Jadinya memang ada alternatif harga board yang lebih murah gitu. Atau kalau mau lebih advance lagi bahkan secara pemrosesan atau enggak micro controllernya di sana CPU-nya lebih tinggi dibandingkan Arduino Uno gitu ya. Kita bisa pakai ESP32 atau ESP8266. Secara harga mereka itu bahkan bisa dikatakan lebih murah juga dibandingkan dengan Arduino Uno. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu alternatif bagi Mas untuk belajar Arduino gitu ya. Dan kebetulan di bootcamp kita gitu ya, kita memang menggunakan dua hal itu gitu ya, Arduino Uno sama ESP32 untuk belajar. Dan bagi yang belum memiliki hardware itu gitu ya, kita juga support menggunakan simulator juga. Tetapi memang simulator itu ketika kita download scriptnya dan kita pada akhirnya memiliki hardware-nya, kita juga bisa langsung include-kan dan hasilnya akan sama gitu ya. Mungkin seperti itu. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Sony. Ya, Jadi tetap ada alternatif gitu ya. ya Bahkan tadi tetap Mas ada Sony juga alternatif. menyebutkan di bootcamp kita bakal dapat pakai sistem yang mana gitu ya. Tapi sudah dijawab Hmm. juga. Terima kasih Mas Sony. Oke, kemudian juga ada pertanyaan dari Mas Iwan. Apa perbedaan yang paling utama antara IoT dan machine learning, Mas? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Oke, IoT and machine learning gitu ya. Oke, kalau IoT sendiri itu sebenarnya salah satu bisa dikatakan salah satu cabang ilmu ya yang mencakup teknologi-teknologi yang mampu berinteraksi dengan lingkungan dan mengirimkan datanya ke internet. Jadinya secara cabang ilmu dia itu begitu luas. Kita bermain tidak hanya bermain programming gitu ya, kita juga harus belajar elektronika, terus kita belajar mungkin bahkan sampai low levelnya kita belajar membuat rangkaian desain PCB istilahnya gitu ya. Jadinya banyak sisi yang kita pelajari memang kalau di IoT gitu. Tapi konsepnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Terkait machine learning, kalau machine learning itu sebenarnya adalah lebih ke arah algoritma software gitu ya, lebih ke arah soft-nya gitu. Jadinya machine learning itu semua isinya tentunya tentang algoritma-algoritma bagaimana caranya kita mengolah suatu data gitu ya, terus kita bisa menghasilkan insight tertentu atau menghasilkan kesimpulan atau decision tertentu dengan model statistikal ya, kebanyakan terkait tentang statistikal yang teman-teman yang suka statistik, kalkulus. Nah, itu sebenarnya kalau kita membuat model itu tools-nya ya basicnya ilmunya adalah mathematical model itu sebenarnya gitu ya. Jadinya intinya machine learning itu lebih ke arah algoritma, software. Kalau IoT ini tidak hanya software melainkan juga dari sisi hardware gitu ya. Lebih luas lagi gitu. Tapi memang dua ini adalah istilah yang berbeda dan saat ini machine learning engineer maupun IoT engineer biasanya memang sudah bekerja dalam satu proyek yang sama karena saat ini industri tidak hanya cukup untuk melakukan pengukuran data dan menyimpannya dalam suatu storage dan ditampilkan langsung di dashboard, tidak, melainkan saat ini orang-orang sudah berpikir bagaimana cara melakukan pengolahan data, narik suatu insight gitu, narik suatu informasi lebih dalam lagi. Tentunya ini adalah bantuan dari teman-teman machine learning engineer gitu ya. Gitu. Jadinya sudah berkolaborasi saat ini, sudah bertemu gitu. Oke. Sip. Oke, siap. Semoga pertanyaannya Mas Iwan tadi sudah cukup terjawab gitu ya. Ya. Oke, kita next lagi ke pertanyaannya Mas Walidi. IC atau microcontroller apa saja yang sekarang worth it untuk digunakan dalam industri IoT, Mas? Oke. Berarti dalam industri IoT gitu ya. Jadinya secara produksi gitu ya, mungkin jenis microcontroller itu sudah mulai ditinggalkan ya, lebih ke arah microprosesor karena kalau di dunia industri lebih menitik beratkan kepada edge computing untuk menanggulangi masalah latensi tadi gitu ya. Mungkin ke arah Raspberry Pi dan lain-lain gitu. Tetapi konsep basic kita melakukan itu, kita tentunya bisa berawal dari microcontroller gitu ya. Contohnya mungkin microcontroller yang paling common saat ini ya Arduino tadi gitu ya, atau enggak family dari ESP atau STM gitu ya. Itu kan jenis-jenis keluarga microcontroller. Nah, kita bisa mulai belajar dari sana gitu. Dan tentunya kalau kita mempelajari microcontroller ini sebenarnya potensinya bukan hanya ke industri lagi gitu ya, melainkan ke ranah-ranah perusahaan-perusahaan yang lebih middle enterprise, maksudnya biasanya dengan proyek-proyek yang lebih kecil sebenarnya seperti itu, karena penggunaan microcontroller dengan microprocessor akan berpengaruh terhadap cost produksi dari suatu IoT devices gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi secara garis besar beberapa jenis microcontroller gitu ya, memang sudah bisa dikatakan sudah proven bisa bertahan di lingkungan itu sampai bertahun-tahun lamanya itu masih bertahan gitu dan contohnya mungkin Arduino Uno lah gitu ya. Arduino Uno yang menggunakan ATmega 328 itu juga sudah kita cek gitu ya, kita melakukan pengiriman data, terus pembacaan sensor dalam waktu yang lama juga masih proven sih. Cuma memang pada intinya kalau kita sudah ke arah industri yang strategis, biasanya penggunaan core CPU-nya itu sudah ke arah microprosessor gitu. Oke. Sip. Oke, wow, terima kasih banyak Ya. Mas Sony jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya Mas Edmund.
pada zaman lalu ada yang dikenal istilah M2M atau machine to machine Ya, dengan pengiriman data jarak jauh menggunakan telemetri atau ya, semacam tanpa menggunakan internet protokol. ya. Nah, apakah itu masih bisa dianggap sebagai IoT, Mas? Oke, menarik. Oke, dulu sampai sekarang sebenarnya tidak hanya gelombang radio itu yang frekuensi apa eksperimen kayak 433 MHz dan lain-lain gitu ya. Biasanya difungsikan untuk remote control, untuk drone dan lain-lain. Dan kadang-kadang juga kita mengembangkan itu untuk melakukan pengukuran data gitu ya. Contohnya yang disebutkan tadi gitu. Ini juga termasuk apa namanya cabang ilmu M2M. Intinya dia menghubungkan device to device, machine to machine gitu ya, D2D gitu ya. Ini juga selama dia terkoneksi dengan jaringan nanti pada akhirnya juga akan termasuk IoT. Dan biasanya kalau hanya peer to peer seperti itu tanpa tanpa dilengkapi dashboard tertentu gitu ya, dan saya rasa jarang terjadi, dan bahkan biasanya setelah mengirimkan data dari satu device ke device yang lain, pada akhirnya dia akan masuk ke gateway biasanya, dan gateway ini yang akan menghubungkan dia ke suatu server gitu ya, dan server melalui suatu jaringan internet lagi. Ya tujuannya banyak hal kan, ketika kita sudah terkoneksi dengan internet, kita bisa apa namanya mengakses teknologi ini tidak hanya area cover yang didapatkan dari kedua gelombang radio ini gitu ya, melainkan kita bisa akses dari daerah yang lebih jauh selama itu terkoneksi ke internet gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan sebenarnya teknologi-teknologi ini sampai saat ini masih tetap dipakai untuk daerah-daerah remote area gitu ya. Salah satu pengembangannya dari gelombang radio tadi gitu ya, menggunakan istilah LoRa kan, LoRa, long range radio tadi itu. Itu juga salah satu penggunaan LoRa, frekuensi radio di frekuensi sekitar 925 MHz gitu ya. Dan itu juga masih radio gitu ya, seperti yang kita kenal sebelumnya gitu. Gitu sih. Oke, mantap. Super duper jelas nih, Mas Sony. Jawabannya terima kasih banyak. Oke, mungkin ini teman-teman kita tidak bisa jawab semua pertanyaan di sesi malam ini ya, teman-teman. Nanti mungkin kalau ada kesempatan boleh reach out langsung Mas Sony nggak? Misalnya via IG, Ya, atau LinkedIn, boleh? boleh. Boleh, siap. Oke, kita next lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Ardiansyah, bahasa pemrograman apakah yang paling cocok untuk IoT apabila sering bertemu dengan protokol industri seperti Modbus, Modbus, oke. .NET, sama LON, dan lain-lain? Silakan, Oke, Mas. menarik ya. Jadinya memang kalau di industri itu biasanya mereka memang menggunakan PLC gitu ya. Dan saat ini sebenarnya PLC juga banyak sudah diakses datanya via over IP gitu ya. Kita bisa mengakses langsung dari IP PLC. Tetapi beberapa dan banyak industri yang menggunakan memang jenis PLC yang lampau ya, yang tetapi datanya itu bisa kita akses melalui suatu port, biasanya Modbus gitu ya. CAN bus atau enggak Modbus. Kebanyakan sih menggunakan Modbus. Nah, pertanyaannya sekarang itu bagaimana cara mengakses data itu, dan biasanya pakai pemrograman apa gitu ya. Kalau dari pengalaman saya biasanya masih tetap menggunakan bahasa C, dan bahkan pemrogramannya itu ya masih menggunakan bahasa C Arduino gitu ya. Tetapi memang Arduino yang kita pakai di sini ya Arduino yang sudah kita rekayasa, tidak menggunakan board Arduino yang di pasaran, melainkan sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tetapi pada dasarnya semuanya basisnya masih C. Tetapi saat ini apa namanya mulai berkembang juga bahasa pemrograman yang lain yang support akan hardware programming gitu ya. Salah satunya Python. Nah, Python juga mengeluarkan pemrogram MicroPython untuk melakukan programming hardware gitu. Dan Mas juga sebenarnya bisa mencoba menggunakan itu sih sebenarnya gitu. Tapi sampai saat ini saya tetap menggunakan bahasa C gitu ya untuk melakukan programming di hardware gitu. Dan Mantap, mungkin siap. ada satu pertanyaan tadi Boleh. terkait tentang parameter-parameter apa yang biasa diakses gitu ya kalau di industri gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya yang kita lakukan kalau di industri itu kebanyakan membaca sensor-sensor yang udah ada, sebenarnya sensor-sensor yang sudah terhubung dengan PLC yang sudah existing di sana gitu ya. Nah, parameter-parameternya itu sebenarnya kebanyakan
logik aja gitu, kayak waktu stopnya kapan, time startnya kapan gitu ya, terus mungkin ada juga yang apa namanya, RPM mesin gitu, kayak gitulah sebenarnya. Tidak jauh berbeda dengan IoT pada umumnya yang kita lakukan gitu ya. Tetapi memang kalau di skala industri sudah menggunakan eh, komponen-komponen yang memang grade-nya berbeda saja gitu. Tapi secara parameter sih sama aja sih sebenarnya dengan IoT yang lain gitu. Parameter bacaan ya gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Sony. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman semua, karena sudah hampir pukul 9 juga. Mungkin sambil nanti kita masuk ke pertanyaan terakhir, nanti juga akan ada closing statement gitu ya dari Mas Sony setelah Q&A ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Fitrah. Ini juga mungkin jadi pertanyaan banyak orang nih, Mas Sony, yang mau belajar sebagai, mungkin punya cita-cita juga sebagai IoT developer. Nah, pertanyaannya adalah, peluang bagi para developer pemula atau yang baru masuk untuk menggarap ilmu IoT seperti apa, Mas? Waduh, ini pertanyaannya keren banget. Monggo, silakan, Mas. Ya, terima kasih, Mbak Fitrah. Ya, pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Jadinya kalau kita lihat sebenarnya, saya tidak menampilkan ya tren kebutuhan IoT market di Indonesia sebenarnya. Kalau kita lihat memang dari tren-tren sekarang, baik di skala internasional maupun skala nasional kita gitu ya, kebutuhan akan market IoT itu terus meningkat. Itu sebenarnya sudah memberikan sinyal ya kepada kita seberapa besar peluang pekerjaan yang akan dilakukan. Dan kalau teman-teman yang sudah sekarang bekerja, tentunya banyak yang sudah merasakan ya, sekarang itu memang banyak perusahaan yang sudah mengadopsi teknologi IoT ini, walaupun masih banyak perusahaan memang mengandalkan vendor untuk melakukan untuk ibaratnya untuk mengadakan teknologi IoT ke perusahaan dia gitu ya. Tetapi sekarang itu perusahaan-perusahaan walaupun menggunakan vendor untuk pengadaan IoT-nya, tetapi pasti perusahaan-perusahaan itu mencari talent-talent IoT setidaknya paham akan teknologi itu, karena dia yang akan berperan di perusahaan itu untuk setidaknya memberikan saran atau saran atau semacam inilah ya, roadmap, membuat semacam roadmap di perusahaan kira-kira yang cocok itu seperti apa, teknologi IoT yang dipakai seperti apa, terus mungkin dari segi spek yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan menentukan orang-orang talent ini gitu. Jadinya memang saat ini IoT engineer itu saya rasa sudah permintaannya sudah sangat banyak sih gitu ya. Gitu Mbak. Well, nice banget, Mas Sony. Terima kasih banyak. Jadi jangan berkecil hati gitu ya buat teman-teman pemula. Banyak banget kesempatan ataupun peluang untuk masuk ke company-company besar. Sekarang juga sudah banyak yang menggunakan teknologi IoT gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga sudah ada link presensi yang di-share oleh Kak Caca dan Kak Hila dari tim expert. Mohon untuk diisi dengan benar gitu ya, nama, karena nanti namanya juga akan masuk di dalam sertifikat, jadi harapannya juga namanya benar, hurufnya benar gitu ya, kapital ataupun huruf kecilnya benar, dan email yang dimasukkan juga benar, supaya nanti teman-teman di expert gitu ya, tim expert bisa mengirimkan langsung ke alamat yang sesuai, begitu. Oke, nah ini kita juga sudah hampir selesai sesinya, Mas Sony. Sebelumnya juga terima kasih banyak ya Mas Sony, di sini juga teman-teman udah banyak banget ngasih komentar, terima kasih banyak ilmunya Mas Sony dan guru-guru di expert. Oke, sebelum itu kita masih akan ada closing statement dari Mas Sony. Sebelumnya sudah ready nggak Mas sama closing statement? Siap, ready. Siap, monggo. Spontan berarti ya, spontan aja ya gitu ya. Oh, siap, mantap. Oke. Jadinya menurut saya sih closing statement-nya adalah tidak perlu takut untuk mempelajari IoT gitu ya. Dengan kita mempelajari IoT sebenarnya walaupun pada akhirnya kita tidak memutuskan menjadi IoT engineer gitu, saya rasa tools-tools yang kita pelajari di dunia IoT itu akan membantu kita mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, karena memang pada dasarnya
IoT itu kita mempelajari agak luas kan, software sama hardware gitu ya. Dari segi software kita bisa mungkin mengarahkan nanti pekerjaannya ke arah software developer. Kalau dari hardware mungkin kita nanti mengarahkan ke arah elektronis yang lain gitu. Jadinya memang IoT devices ini mempelajari IoT ini saya rasa sih tidak akan sangat menguntungkan bagi teman-teman sekalian gitu sih sebenarnya. Terus terkait mungkin bahasa pemrogramming kan beda software sama programming software dan hardware. Kalau saya sendiri itu selalu percaya bahwa kalau saya sudah mengerti satu bahasa, yang penting yang saya pahami itu adalah cara berpikirnya gitu ya. Kita loncat ke bahasa programming yang lain itu juga akan tetap mudah gitu ya. Yang perlu dipelajari ketika kita belajar itu adalah konsep berpikirnya gitu ya, bukan tools-nya gitu ya, bukan hanya tools-nya melainkan cara berpikir. Kalau cara berpikirnya udah baik di bahasa pemrograman A, untuk loncat ke yang lain saya rasa tidak jadi masalah besar gitu. Mungkin itu saja, Mbak. Thank you. Spontan. Nice. Wih, keren, tapi spontan tapi keren banget Mas Sony, sangat dipersiapkan dengan baik gitu ya. Oke, jadi ibaratnya juga yang diambil adalah logika berpikirnya gitu ya Mas Sony. Iya, Karena benar. apapun untuk pindah ke teknologi yang lain pasti akan bisa menyesuaikan selama teman-teman juga paham dengan basicnya gitu ya. Ya. Karena tidak terlalu jauh beda gitu. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara teman-teman. Wah, di sini masih banyak banget ya yang standby untuk on cam. Nah, dari materinya Mas Sony tadi, kami mau tahu dong teman-teman reaction-nya seperti apa atau apa sih yang dirasakan setelah mendapatkan ilmu daging dari Mas Sony. Monggo silakan boleh diklik reaction, salah satu fitur dari Zoom, atau juga boleh di kolom chat. Oke, dapat jempol nih Mas dari Mas Muhammad Lutfi. Teman-teman yang lain, oke, dapat clap. Siap, ini masih semangat sekali ya. Bahkan ada Mbak Nur Afifah tadi kalau tidak salah dari Jayapura, Papua ya. Oke, dapat love juga dari Mas Lukman Hakim. Keren banget ya. Salah satu narsum kita juga di IoT ini. Dan teman-teman tadi juga sudah di-spill ya, salah satu mentor kece kita untuk bootcamp IoT di expert.it, salah satunya adalah Mas Sony. Jadi kalau teman-teman tadi tertarik mau lebih jauh mempelajari IoT dan juga nyaman gitu ya dengan penjelasan Mas Sony, dengan mentor kece kita, dan tadi entah itu teman-teman masih pemula atau middle, bahkan itu boleh banget ikut dengan bootcamp dari expert.id ini, karena tadi kurikulumnya sudah kita rancang sebaik mungkin dan bisa ibaratnya bisa diterima gitu ya oleh teman-teman yang bahkan masih pemula, karena tadi kita akan ada 8 sesi intensif full 1 bulan, kemudian teman-teman juga masih bisa mengajak diskusi untuk mentor-mentor kita di luar kelas. Jadi apakah nanti ada case-case tertentu itu boleh banget disampaikan di WhatsApp, di grupnya gitu ya, dan nanti akan dijawab juga oleh Mas Mentor gitu. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, kita adakan foto bersama dulu teman-teman. Wih, keren banget nih, makasih, siap, thanks gitu ya, thanks Mas Sony. Kita adakan foto bersama dulu teman-teman, silakan yang masih bisa on cam, boleh banget on cam, kita ambil dokumentasi gitu ya, buat memori kita juga kalau kita pernah ketemu secara online di webinarnya expert.id. Silakan yang masih bisa on cam, monggo silakan, sambil nanti akan dibantu juga ya oleh Kak Caca ataupun Kak Hila dari tim expert. Sudah semuakah yang di slide 1? Mungkin Mas Bambang, Mas Bimo, Mas Lukman, Mas Ahmad, Mas Bintang Nur, Mas Andrian bisa on cam juga, Mas Alifian juga. Atau ini saja mungkin? Oke deh, siap, nggak apa-apa. Sip, Mas Sony juga sudah on cam ya. Mbak Caca sudah siap atau Kak Hila sudah siap? Sudah, siap. Oke, kami hitung sampai 3 ya, untuk di slide pertama boleh berpose sesuai dengan ini deh, perasaannya saat ini, happy kah atau seperti apa. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Kita masuk ke slide kedua, sudah ya Kak Caca. Kita masuk ke slide kedua, ada Mas Servatius, ada Mas Wahyu, terus ada Mas Ridan, Mas Vincent, Mas Alvin,
Terus mana lagi nih? Slide 2 silahkan yang mau on cam. Kita akan ambil sesi foto dulu, foto bersama. Oke, sudah ada Mas Farhan Saumi juga. Oke, siap. Sudah ada Mbak Dwi Nur Hidayanti. Sudah ada Mas Suparwono. Siap ya semuanya? Kita ambil. Oke, siap. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Siap. Oke, slide ketiga. Masih adakah mungkin yang mau on cam? Sudah tidak ada, teman-teman? Oke, sudah semua berarti ya, teman-teman. Kak Caca juga sudah diambil tadi ya gambarnya. Oke, siap. Oke, teman-teman mungkin cukup untuk sesi malam hari ini. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman akan ada ini ya, Instagram challenge. Jadi teman-teman yang mau share tentang keseruan hari ini melalui sosial media Instagram, boleh banget tag @expert.id dan tadi tag akun IG-nya Mas Sony. Atau juga teman-teman yang aktif di LinkedIn boleh banget berbagi cerita di sana, dan jangan lupa untuk tag Mas Sony dan juga akun LinkedIn-nya expert.id. Begitu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak juga teman-teman, sampai dengan pukul 9 lebih masih sangat antusias ya mengikuti kelasnya. Terima kasih banyak juga Mas Sony sudah disampaikan materi yang kata anak sekarang tuh A5 ya gitu ya. Daging A5, daging banget isinya. Terima kasih banyak Mas Sony, dan sampai bertemu ya teman-teman yang ikut bootcamp Expert IoT, akan bertemu kembali dengan Mas Sony. Oke, kami cukupkan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. See you. Sehat selalu, biar bisa ketemu di bootcamp ya Mas Sony. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Monggo silakan yang mau left room dipersilahkan. Terima kasih banyak. Kami tutup ya. Terima kasih.